Akhirnya kedelapan orang jenius itu pun memasuki kolam darah Tianmu. Di sana juga ada sosok Pen Qin Er yang sedang mengamati pintu menuju kolam darah Gunung Tianmu. Pen Qin Er dan semua orang yang berada di tempat itu pun merasakan fluktuasi energi yang sangat kuat. Sementara itu di tempat yang lain selain Pen Qin Er ada sosok Wang Chen dan Tang Ying dan Mu Qingluan yang sedang mengamati pintu masuk kolam darah Tianmu. Selang beberapa saat, akhirnya Pen Qin Er pun berkata kepada semua orang. Setelah memasuki altar darah, semua orang bergantung kepada kemampuannya sendiri, ucapnya. Saya harap Anda tidak akan ketinggalan terlalu jauh. Ucapan dari Pen Qin Er itu membuat Mu Qingluan pun tidak senang, lalu dia pun berkata, sebaiknya kamu khawatir dulu apakah kamu akan ditinggalkan oleh Xiaoyan. Lagi pula langkah 3000 petirnya lebih baik daripadamu, ucapnya. Ledekan dari Mu Qingluan itu membuat Pen Qin Er pun semakin kesal, lalu dia pun berkata, cepat atau lambat dia akan mati di tanganku. Di tempat yang lain, Wang Cheng pun hanya tersenyum melihat perdebatan antara Mu Qingluan dan Pen Qin Er. Di sela perdebatan antara Pen Qin Er dan Mu Qingluan, nampak Nalanjandran sedang diamati oleh seseorang. Tiba-tiba orang itu pun berkata kepada semua orang, hanya ada 8 tempat untuk bergabung dengan kolam darah. Sekarang ada 9 orang, bagaimana ini? Ucapnya. Piesa pun berkata, menurut pendapat saya, orang dengan kekuatan terlemah sebaiknya mundur secara sukarela, ucapnya. Tentu saja, ucapan dari Piesa itu mengundang beberapa orang untuk memperhatikan Nalanjandran, tapi mereka tidak ada yang berbicara satupun. Piesa pun mendengus dan menyindir Nalanjandran, lalu dia pun berkata, menjadi wanita simpanan orang lain untuk kolam darah Tianshan. Hah, tidak ada gunanya membiarkan orang lain bermain-main dengan Anda, ucap Piesa. Ucapan dari Piesa itu membuat Nalanjandran pun semakin kesal, lalu dia pun berkata, saya dibawa ke sini oleh Xiaoyan. Hanya dia yang bisa membuatku untuk berhenti secara otomatis. Anda tidak memenuhi syarat, ucapnya. Piesa pun berniat untuk menghabisi Nalanjandran, namun tiba-tiba sebuah pukulan keras pun menghantam wajahnya, hingga Piesa pun terhantam ke dinding gua. Sontak saja, kejadian itu membuat kaget semua orang, tak terkecuali Nalanjandran. Akhirnya sosok Xiaoyan pun muncul di hadapan semua orang. Melihat sosok Xiaoyan, Wang Cheng pun mendengus, lalu dia pun berkata, sangat bagus. Hanya dengan begitu kamu akan memenuhi syarat untuk aku bunuh, ucapnya. Tempat yang lain Pen Qin Er pun mendengus, lalu dia pun berkata, meminjam kekuatan dari orang lain dan diam-diam menyerang dari belakang, hanya itu yang bisa Anda lakukan. Mendengar hinaan dari Pen Qin Er, Xiaoyan pun hanya tersenyum tipis, lalu dia pun berkata, kemampuanku memang jauh kalah dengan kemampuanmu, papillon petir angin. Untuk menangani saya peran kecil ini, Anda telah menggunakan segala cara, ucapnya. Ucapan dari Xiaoyan itu membuat Pen Qin Er pun hilang muka di hadapan semua orang, lalu dia pun berkata kepada Xiaoyan, jika bukan karena altar darah Tianshan, aku ingin menantangmu. Lagian kekuatan eksternal tidak diperbolehkan dipakai di Gunung Tianmu, ucapnya. Ucapan provokasi dari Pen Qin Er itu membuat Xiaoyan pun menengus. Nona Peng, jika Anda ingin mencobanya, kapanpun silakan coba, ucap Xiaoyan. Lalu dia pun untuk memasuki kolam darah. Lalu dia pun berkata kalau semua orang harus bersiap untuk memasuki kolam darah Tianmu. Setelah ucapan dari ketua Jinshi, semua orang pun melesat untuk memasuki kolam darah. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun berkata kepada Nalanjandran, ingat jangan terlalu lama di dalam kolam darah karena ada racun api. Jika Anda selesai berlatih dulu, jangan menungguku. Saya mungkin akan berada di sana dalam waktu yang cukup lama, ucap Xiaoyan. Setelah ucapan pengingat dari Xiaoyan, Nalanjandran pun melesat memasuki kolam darah. Sementara itu, di dalam kolam darah, nampak Nalanjandran pun menyelam semakin dalam di kolam darah. Nalanjandran pun merasakan fluktuasi energi yang sangat kuat ketika dia memasuki kolam darah. Nalanjandran pun mencoba berenang semakin dalam, namun tiba-tiba dia pun dikejutkan oleh sebuah serangan racun api. Akibat serangan dari racun api itu, Nalanjandran pun harus berhati-hati untuk berenang menuju kedalaman kolam darah. Sementara itu di dalam kolam darah itu sendiri, selain terdapat racun api, ternyata ada fluktuasi energi yang membentuk sebuah kristal. Tentu saja energi dari kristal itu dimanfaatkan oleh murid suku tikus yang mendapatkannya. Lalu mereka pun berusaha untuk menyerap energi kristal itu ke dalam tubuh mereka. Sontak saja energi dalam kristal itu membuat kekuatan dari murid suku tikus emas itu meningkat. Sementara itu di tempat yang lain, semua orang pun menyadari kalau kekuatan kristal itu dapat meningkatkan kekuatan mereka, lalu mereka pun bersaing untuk mendapatkan kristal itu. Sementara itu di tempat yang lain, Pen Qin Er pun telah mencuri setar untuk memperebutkan kristal energi yang ada di dalam kolam darah. Setelah mendapatkan beberapa kristal energi, lalu dia pun mencoba untuk menyerap energi kristal itu, namun tiba-tiba dia pun dikejutkan oleh serangan Mu Qingluan. Mu Qingluan dengan liciknya mengambil sebagian dari energi kristal yang didapatkan oleh Pen Qin Er. Tentu saja kejadian itu membuat marah Pen Qin Er. Lalu dia pun berusaha untuk mengejar Mu Qingluan. Saking kesalnya dia terhadap Mu Qingluan, lalu Pen Qin Er pun menggunakan kekuatannya untuk menghajar Mu Qingluan.
Namun di tempat yang lain, Mukin Luan malah meledek kemarahan dari Pension Air. Akibatnya Pension Air pun semakin marah terhadap Mukin Luan. Dia pun berusaha untuk mengajar Mukin Luan dengan gerakan langkah 3000 petirnya. Sementara itu di tempat yang lain, dua murid suku tikus emas mencoba untuk mendapatkan kristal energi. Namun niatnya itu dihalangi oleh Wang Cheng. Wang Cheng pun merebut kristal mereka. Namun tiba-tiba Wang Cheng pun dikejutkan oleh serangan mendadak Tang Ying yang merebut hasil rampasannya. Sementara itu di tempat yang lain, Tang Ying setelah mendapatkan hasil rampasannya lalu dia pun melesat meninggalkan Wang Cheng. Mendapati hasil rampasannya telah direbut oleh Tang Ying membuat Wang Cheng pun marah lalu dia pun melesat untuk mengejar Tang Ying. Sementara itu di tempat yang lain, Pension Air pun terus berusaha untuk mengejar Muking Luan. Di tempat yang lain, Nalanjangran tidak ikut serta untuk memperebutkan energi kristal yang diperebutkan oleh semua orang. Nalanjangran pun mengamati keadaan di sekitarnya lalu dia pun bergumam. Apakah asapnya sudah turun? Jika ini terus berlanjut, kolam air akan penuh dengan batu kristal. Tapi itu semua akan dibagi oleh beberapa orang dari mereka. Di dalam kolam darah itu sendiri terjadi pertarungan yang cukup sengit. Sementara itu di tempat yang lain, Xian pun memperhatikan pertarungan yang cukup sengit di antara mereka. Namun Xian tidak menghiraukan pertarungan itu, lalu dia pun melesat untuk meninggalkan mereka semua dan menuju kedalaman dari kolam darah. Xian pun semakin menjauh berenang menuju titik kolam darah terdalam di mana tempat itu tidak diketahui oleh semua orang tak terkecuali dirinya dan ketua Jinsi dan Jinggu. Akhirnya Xian pun melihat sebuah arai di titik pusat terdalam kolam darah. Untuk sejenak Xian pun mengamati fluktuasi dari arai tersebut lalu dia pun bergumam dalam hatinya, ini adalah kristal dari luar angkasa. Lalu Xian pun mengeluarkan sebuah token tengkorak tikus emas pemberian dari tetua Jinsi. Dengan token pemberian dari tetua Jinsi itu, Xian pun lalu mencoba untuk membuka pintu arai tersebut. Setelah token itu menyentuh pintu arai, tiba-tiba fluktuasi energi yang sangat kuat pun muncul di hadapan Xiaoyan. Itu adalah sekumpulan racun api. Kemunculan kumpulan racun api itu membuat kaget Xiaoyan. Dia pun berusaha untuk menghindari racun api. Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya, racun api ini sangat korosif, aku tidak bisa menghindarinya terlalu banyak. Untuk melindungi dirinya dari serangan racun api, Xian pun menggunakan api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Akhirnya api teratai lotus pun muncul untuk melindungi tubuh Xiaoyan dari serangan racun api. Xian pun bergumam dalam hatinya, untung saja aku memiliki api surgawi. Jika tidak, meskipun Anda tahu ini adalah tempat berharga. Tiba-tiba Xian pun mengalihkan pandangannya ke sekelompok racun api yang meninggalkan arai itu. Tiba-tiba Xian pun melihat sekumpulan kristal energi yang begitu banyak di hadapannya. Xian pun mencoba untuk mendekati sekumpulan energi kristal yang ada di hadapannya itu. Untuk sejenak, Xian pun nampak terkejut dengan sekumpulan energi kristal yang ada di sekitarnya. Xian pun mengetahui kalau kumpulan dari energi kristal itu sangat bermanfaat untuk menambah kultivasinya. Dengan langkah 3000 petirnya, Xian pun mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan seluruh energi kristal yang ada di tempat itu. Dengan bersila, lalu Xian pun mencoba untuk membuka sebuah segel. Dengan segel itu, sekumpulan energi kristal itu pun mengelilingi Xiaoyan dari segala arah. Lalu energi dari kristal itu pun satu persatu memasuki tubuh Xiaoyan. Ketika energi kristal itu memasuki tubuh Xiaoyan, Xiaoyan pun nampak kaget dengan fluktuasi energi yang meningkat di dalam tubuhnya. Ini sebenarnya mempunyai efek yang meningkatkan pada kekuatanku sendiri, gumam Xiaoyan. Xian pun bergumam dalam hatinya, berlatih di tempat seperti ini hanya dapat menyerap energi secara rutin, efisiensinya terlalu kuat. Dalam benaknya, tiba-tiba Xian pun mempunyai sebuah ide untuk menggabungkan beberapa ribu kristal itu ke dalam tubuhnya. Dengan cepat, Xian pun lalu membuat sebuah segel untuk menyatukan beberapa ribu kristal di hadapannya. Xian pun berniat untuk menggunakan klon avatar spiritualnya. Sementara itu, di sisi yang lain, tubuh asli Xian pun berniat untuk mengumpulkan seluruh energi kristal di dalam kolam darah. Dengan langkah 3000 petirnya, akhirnya avatar spiritual Xian pun melesat untuk mengumpulkan sejumlah energi kristal yang ada di dalam kolam darah. Dengan langkah 3000 petirnya itu, avatar Xian pun membentuk sebuah tornado untuk menghisap seluruh energi kristal yang ada di dalam kolam darah. Akibat gerakan langkah 3000 petir yang dilakukan oleh avatar spiritual Xian membentuk sebuah tornado yang langsung menghisap seluruh energi kristal yang ada di dalam kolam darah. Sontak saja, fluktuasi energi gelombang yang sangat kuat pun muncul di hadapan semua orang yang mengejutkan mereka. Di tempat yang lain, Pension Air, Tang Ying, Muking Luan, dan Wang Cheng pun terkejut ketika kristal yang mereka kumpulkan tersedot ke bawah dasar. Mereka pun saling memandang satu dengan yang lainnya, sungguh tidak percaya apakah ini yang terjadi, ucap mereka. Di sisi yang lain, Pension Air pun mulai menyadari kalau ini adalah ulah Xiaoyan. Dia pun tidak menyangka kalau Xiaoyan dapat berenang menuju inti dari kolam darah. Tiba-tiba dia pun berkata, jangan biarkan dia berhasil, ucapnya. Lalu Pension Air pun melesat menuju dari titik pusat gelombang tersebut.
Setelah Pension Air melesat menuju gelombang tersebut, Mukin Luan, Tang Ying, dan Wang Cheng pun bersiap untuk mengikutinya dan berusaha untuk merebut kristal yang direbut oleh Xiaoyan. Sekelompok orang itu pun berusaha untuk menghalangi niat Xiaoyan yang mengumpulkan energi kristal. Namun tiba-tiba Pension Air pun dikagetkan oleh serangan racun api. Racun api itu pun melesat menyerang semua orang tak terkecuali Pension Air. Pension Air pun berusaha untuk melindungi tubuhnya dari serangan racun api tak terkecuali yang lainnya. Namun bagaimana mereka berusaha untuk menahannya, racun api itu terlalu kuat. Sementara itu di tempat yang lain, Lanjaran pun telah keluar dari kolam darah. Selang beberapa saat, tiba-tiba beberapa orang pun dimuntahkan dari dalam kolam darah. Satu persatu mereka pun mendarat secara menyedihkan di hadapan kolam darah. Nampak mereka pun sangat tidak senang dengan kejadian itu. Di sisi yang lain, Pension Air pun semakin murka terhadap Xiaoyan. Beberapa bulan pun telah berlalu di kolam darah. Sosok Jinggu dan Jinsi pun muncul, lalu mereka pun mengobrol. Sudah 2,5 bulan lamanya, ucap Jinsi. Jinggu pun berkata, pemuda yang memasuki kolam darah untuk berlatih kali ini, kecuali Xiaoyan, semua orang sudah lama pergi, ucapnya. Di sisi yang lain, Jinsi pun terbatuk. Jinggu pun berusaha untuk menenangkannya. Saya masih harus bergantung padanya untuk mengatasi racun api pada tubuh saya, ucap Jinsi. Jika tidak ada pergerakan darinya pada hari ini, saya akan memasuki tempat genangan darah, ucap Jinsi. Lihat apa yang terjadi. Mendengar keluhan dari Jinsi, Jinggu pun hanya bisa menghela napas. Situasi sekarang ini, hanya itu yang bisa dilakukannya, ucap Jinggu. Setelah ucapan dari Jinggu itu, tiba-tiba keduanya dikejutkan oleh sebuah fluktuasi energi dari kolam darah. Jinsi dan Jinggu pun nampak kaget dengan fluktuasi energi yang sangat kuat di dalam kolam darah. Tiba-tiba mereka semua pun melihat kejadian fenomenal di atas kolam darah. Kumpulan energi yang sangat kuat memasuki kolam darah dan membentuk sebuah pilar yang menembak ke atas langit. Pilar energi yang sangat kuat pun akhirnya menembus langit dan membentuk sebuah fluktuasi di hadapan semua orang. Jinsi pun nampak terkejut, lalu dia pun berkata, apakah anak ini benar-benar akan menerobos tingkat Dozong, ucapnya. Di samping Jinsi, Jinggu pun berkata, jika itu masalahnya, dia akan menjadi orang pertama di dalam kolam darah yang menerobos tingkat Dozong, ucapnya. Untuk beberapa saat, akhirnya fluktuasi energi yang sangat kuat itu pun mereda. Setelah fluktuasi energi itu menghilang, tiba-tiba satu sosok pun mengambang di udara. Itu adalah sosok Xiaoyan. Xiaoyan kini telah memecahkan kemacetannya di tingkat Donghuang dan menuju ke tingkat yang lebih baru, yaitu tingkat Dozong. Sementara itu di tempat yang lain, Jinsi dan Jinggu pun nampak terkejut dengan fluktuasi energi itu. Dia pun berkata, jejak jiwa yang ditinggalkan oleh Master Dojong, ucap Jinsi. Sementara itu di tempat yang lain, jiwa spiritual Xiaoyan pun tidak sengaja memasuki sebuah tempat. Untuk sejenak, Xiaoyan pun mengamati tempat yang menurutnya cukup aneh. Tiba-tiba, dia pun melihat sosok Yaolou di kejauhan. Melihat sosok Yaolou di kejauhan yang diikat oleh beberapa rantai, Xiaoyan pun mencoba untuk mendekatinya. Xiaoyan pun memperhatikan rantai yang membelenggu tubuh gurunya itu. Dia pun nampak sedih. Dia tidak menyangka kalau Yaolou akan menderita setelah ditangkap oleh aula jiwa. Xiaoyan pun tak kuasa untuk menahan rasa sedihnya di hadapan gurunya itu. Dia pun berlutut dan menyembah guru Yaolou. Dengan kesedihannya itu, Xiaoyan pun berkata, Guru, aku sungguh tidak berguna, aku tidak bisa membebaskanmu, ucap Xiaoyan. Sementara itu di sisi yang lain, rupanya Yaolou pun merasakan kedatangan dari Xiaoyan. Hei, anak nakal, Anda sudah berjalan di lajur yang baik. Di usia yang begitu muda, Anda telah melaju ke kultivator tingkat Dojong sebagai seorang master, ucap Yaolou. Aku bangga padamu, ucapnya. Selain itu, andai saja hal-hal lain di aula jiwa ini, apa yang mereka bisa lakukan kepada roh jiwa gurumu ini, ucap Yaolou. Jangan khawatir anak kecil. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun memandangi wajah Yaolou yang begitu menua. Lalu dia pun berkata, Guru, aku berjanji, aku akan menyelamatkanmu. Aku akan bersumpah untuk menerobos aula jiwa, ucapnya. Mendengar ucapan Xiaoyan, di sisi yang lain, Yaolou pun nampak senang. Namun tiba-tiba, keduanya dikejutkan oleh suara seseorang. Sosok itu pun berkata kepada Xiaoyan, Anda adalah kekuatan jiwa pada saat itu, ucapnya. Aku tidak menyangka seseorang yang bahkan tidak bisa menangkap gelombang jiwaku ini untuk bisa kesini lagi, ucapnya. Tiba-tiba satu sosok pun muncul di hadapan Xiaoyan dan Yaolou. Dia pun berkata, tapi ini tidak cukup, ucapnya. Sosok itu rupanya Qin Tian. Qin Tian pun mencoba untuk menangkap Xiaoyan dengan avatar lengan raksasanya. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun berusaha untuk menahan serangan dari Qin Tian dengan telapak tangannya. Xiaoyan pun nampak tidak kuat untuk menahan serangan dari Qin Tian itu. Sementara itu di tempat yang lain, Qin Tian pun hanya mendengus melihat kejadian itu. Sementara itu Yaolou pun sangat mengkhawatirkan keadaan dari Xiaoyan. Namun tiba-tiba Qin Tian pun terkejut dengan sosok Xiaoyan yang muncul di hadapannya.
Sementara itu Yolo pun nampak terkejut dengan kemunculan Xiaoyan. Xiaoyan pun berkata, aku belum menyerah, ucapnya. Betapapun sulitnya jalan di depan, aku akan berusaha untuk menerobosnya. Mendengar ucapan kepercayaan diri dari Xiaoyan, di tempat yang lain Qin Tian pun mendengus. Sayangnya, menyerah adalah pilihan terbaikmu, ucap Qin Tian. Tiba-tiba, avatar lengan raksasa pun langsung menjerat tubuh Xiaoyan dan menghancurkannya. Melihat kejadian itu, nampak Yolo pun sangat marah terhadap Qin Tian. Namun tiba-tiba, Qin Tian dan Yolo pun dikejutkan oleh kemunculan Xiaoyan secara tiba-tiba. Dengan menahan amarahnya, lalu Xiaoyan pun berkata kepada Qin Tian, lain kali saya akan membalas guru atas semua penderitaan yang dideritanya selama bertahun-tahun ini, ucapnya. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Qin Tian pun lalu melesat untuk menghancurkan avatar spiritual milik Xiaoyan. Sebelum kepergiannya itu, Xiaoyan pun berkata kepada Yolo, tolong percayalah kepadaku, ucapnya. Lalu Xiaoyan pun menghilang di hadapan Yolo. Melihat sosok jiwa spiritual Xiaoyan menghilang di hadapannya, ada rasa lega di hati Yolo. Sementara itu, Qin Tian setelah berhasil menghancurkan avatar spiritual milik Xiaoyan, lalu dia pun berkata, apakah kau takut? Ucapnya. Lalu Qin Tian pun melesat mendekati tubuh Yolo. Dia pun berkata kepada Yolo, jika kepala aula jiwa tidak menyukai keterampilan penyulingan obat Anda, bagaimana Anda bisa bertahan hidup sampai hari ini? Ucap Qin Tian. Menyerahlah untuk melawan kami, bergabunglah dengan sekte jiwa, ucap Qin Tian. Kamu harus berhenti membayangkan bahwa murid kecilmu itu benar-benar bisa datang untuk menyelamatkanmu, ucapnya. Setelah kepergian Qin Tian, Yolo pun bergumam dalam hatinya. Xiaoyan, menanti hari di mana aku bisa bertemu denganmu sebagai guru dan murid. Saya percaya hari itu tidak akan terlambat. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Xiaoyan pun kembali dari petualangan jiwa spiritualnya. Lalu dia pun mengusap darah di mulutnya. Dengan kejadian itu, Xiaoyan pun semakin bertekad untuk menyelamatkan Yolo dari sekte jiwa. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat di mana Xiaoyan, ketua Jinshi dan Jinggu berada. Jinggu pun berkata, Anda adalah orang pertama di altar darah ini yang menerobos tingkat dojong, ucapnya. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun berkata, jika bukan karena dua senior yang menyediakan tempat ini, mungkin sangat sulit untukku untuk menerobos tingkat dojong. Xiaoyan pun menanyakan lanjutan kepada ketua Jinggu. Jinggu pun menjelaskan, temanmu telah menunggumu beberapa saat, tapi mereka pun akhirnya pergi meninggalkan tempat ini. Setelah menjelaskan beberapa hal kepada Xiaoyan, lalu Jinggu pun memperhatikan sosok Jinshi yang sedang berendam di air panas. Jinshi pun berkata kepada Xiaoyan, Tuan Xiaoyan, harusnya mengambil tindakan kan, ucapnya. Singkirkan racun api di dalam tubuhku ini. Tenang saja senior, ucap Xiaoyan. Jinshi pun berkata kepada Xiaoyan, sebagai imbalannya, kami, klan tikus pemakan emas, saya akan memperlakukan Anda sebagai teman seumur hidup. Berikan informasi apapun yang ingin Anda ketahui, ucap Jinshi. Suku tikus pemakan emas kami di dunia Magical Beast, dia juga dikenal sebagai Bai Xiaoheng, ucap Jinggu. Apa yang kamu ingin ketahui, kami akan memberitahu Anda sekalian, ucapnya. Kalau begitu, saya ingin tahu apakah senior Jinggu pernah mendengar tentang klanku, ucap Xiaoyan. Ucapan dari Xiaoyan itu membuat Jinggu pun kaget, lalu dia pun bertanya, mengapa Tuan Xiaoyan tiba-tiba menyebut klanku? Apakah mungkin Anda mempunyai konflik dengan mereka? Ucapnya. Melihat kecemasan dari ketua Jinggu, Xiaoyan pun hanya menggelengkan kepala, hanya ingin tahu sesuatu. Jinggu pun mulai menjelaskan klan Gu kepada Xiaoyan, itu hanya cerita terkait suku kuno saja, ucapnya. Sebelum berbicara, Jinggu pun menghela napas. Berbicara tentang suku kuno, mereka melihat separuh dataran tengah ini, bahkan pagoda dan istana jiwa, atau 3 keluarga dari Warcraft, ucapnya. Mereka semua sangat takut terhadap klan Gu ini, ucap Jinggu. Adapun alasannya, klan kuno adalah nama keluarga yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Dikatakan bahwa mereka memiliki darah Daudi, ucap Jinggu.